Nur masih dalam perjalanan. Sekiranya nanti akan saya isi beberapa hal. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk manasik haji pada keberangkatan haji di tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ini sekarang sudah memasuki bulan Ramadan. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tidak lupa untuk berzakat, infak dan sedekah. Kalau di Muhammadiyah kemudian di wilayah tersebut. Sedikit saya memberikan informasi karena saya diamanai sebagai ketua Lazisme daerah Sleman di sini. Bahwa Lazisme itu sebenarnya memiliki 6 pilar, yaitu pilar pendidikan, ekonomi, sosial, dakwah, serta lingkungan. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu ya, Lazisme apa? Sudah tahu ya Bapak Ibu? Kalau Lazisme itu adalah lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah. Ada Lazisme, kalau Muhammadiyah, kalau Lazisme, jadi di Sleman ini untuk kelas-kelasnya itu kurang lebih ada 8. Kalau yang untuk pemerintah yaitu 11. Ini cukup menarik bagi kita yang ada di daerah Sleman. Sekiranya jika Bapak Ibu di lingkungan tetangganya atau saudaranya mungkin ada yang membutuhkan, bisa menghubungi saya. Jadi kami untuk yang produktif itu kita bekerja sama dengan pemotongan ayam. Jadi kita mau buat lapak-lapak ayam segar. Jadi jualan ayam potong buat ibu-ibu yang mengandung di rumah itu bisa mencoba untuk memanfaatkannya. Jadi alatnya itu dari Lazisme, kemudian dari ayam potong itu dari Amin, dari Tinggal. Kita Sleman sekarang sudah mempunyai 19 ayam potong. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai tetangga yang kesulitan untuk ekonominya, bisa menghubungi saya atau di Lazisme terdekat. Jadi masuk program produktif, jadi berjualan ayam potong. Dan sudah sebagai role model itu di Gampeng sini. Di Gampeng sini bersih itu dengan buka lapak ayam segar dan hujan 5 pagi sampai jam 9. Itu hasilnya sudah melebihi UMR. Jadi sekitar 3,5 juta. Tentunya dengan apa? Tentunya dengan jaminan grup yang ada di Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak hanya jualan saja, tapi kita nanti dilatih dan diberikan bekal gimana cara mempromosikan, gimana cara berjualan supaya ayam-ayam kita laku. Alhamdulillah banyak sekali yang terbantu karena program ini tercetus itu memang dari
benar-benar paham akan bisnis ini. Nanti sekiranya kalau ayam potongnya itu tidak laku, nanti bisa kita ambil, bisa dimasukkan visa, dan kita juga sudah buka outlet juga, yaitu semacam racikan ini. Jadi tidak hanya saya, tidak hanya para campuran semuanya, itu ada di Bangil, kita jual juga. Itu tujuan kita untuk pemberdayaan UMKM masyarakat. Bapak Ibu yang dicintai Allah, di Semarang juga kita tidak hanya membuka ayam potong, kita juga mempunyai usaha sabunmu. Sabunmu itu dihiasi dari ibu-ibu dari berbagai, ada sabun cuci, ada sabun mandi, itu juga salah hasilnya uangnya akan dipakai untuk organisasi kegiatan dari masyarakat. Ketika kita kunjung di beberapa kecamatan, jadi mahasiswa itu ada di daerah, kemudian di tingkat kecamatan, kita di 17 kecamatan itu bervariatif, ada yang penghimpunannya tinggi, ada yang penghimpunannya sangat rendah sekali. Jadi kita melakukan subsidi. Jadi yang ini nanti akan kita berikan dari yang mampu. Dari berbagai macam mahasiswa ini yang ada di kecamatan-kecamatan, itu penghimpunan di Ramadan ini kita maksimalkan supaya untuk pemerintah hasil yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih baik. Kemudian ada sebuah cerita ketika saya diundang oleh Muhammadiyah Association Singapura. Saya dari Indonesia merasa bangga. Saya diundang ke sana. Biasanya kalau Aziz itu kan sifatnya sosial, itu memberi. Jadi kita memberi. Saya sudah pede memberikan presentasi dan sebagainya. Tapi kita itu lupa bahwa di Singapura itu adalah negara yang maju, sangat maju, beda dengan Indonesia. Jadi kita niatnya mau memberikan bantuan, malah sebaliknya, malah kita yang diberi bantuan. Dan saya heran di sana itu yang bekerja, baik itu sopir taksi ataupun yang mengatur lalu lintas di jalan raya itu, usianya malah sepuh semua, di atas 50 tahun. Ada juga sopir taksinya sudah sepuh sekali, 60 lebih itu nopirnya langsung berlaku. Saya tanya kepada beliau, Pak, kenapa kebanyakan sopir-sopir taksi di Singapura berusia 60-50 tahun lebih? Iya Mas, karena yang muda-muda itu disekolahkan oleh negaranya Singapura untuk menimba ilmu keluar. Nanti setelah jadi, nanti kita akan kembali ke Singapura untuk mengembangkan negaranya. Jadi berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, apapun pekerjaannya pasti bahkan muda-muda semua. Kalau di Singapura tidak. Dan plus untuk kebutuhan sosial semua ditanggung oleh pemerintah. Maka
kulturnya sangat berbeda dengan Indonesia. Sedih tidak bisa. Di sana itu jalan itu halus, tidak ada gojak-gojak, tidak ada motor berulang gojak motor itu jarang ya, karena mobil. Bahasa ada dua, Cina sama bahasa Inggris. Jadi kebanyakan malah didominasi dengan orang Cina. Saya pertama kali di sana kaget juga karena kita tidak tahu dari makan itu makan apa misalnya. Ternyata makannya hal-hal sekali. Nasi apa itu namanya? Dan semacam India itu. Saya makan di sana sekali makan itu habis 11 dolar Singapura sekali makan. Wah, ini kalau 3 kali makan harus orang berat nih. Itu pengalaman saya sedikit di Singapura. Berbeda dengan di Malaysia juga sama. Ketika kita masuk ke Malaysia dari Singapura, itu semacam kembali ke Indonesia. Kebersihannya, tertibnya, itu mereka itu ada melanggar lalu lintas ada. Tertib sekali. Dari beberapa kali saya di sana itu di Muhammadiyah Asosiasi Singapura itu untuk berprogram itu susah, tidak seperti di Indonesia. Jadi izinnya sangat susah. Akhirnya mendapat program tersebut saya ambil. Jadi setiap tahun dari Singapura itu mau berprogram lewat di PUTM Indonesia. Kurang lebih 50 orang saat ini. Karena di sana itu pembeli aja harus berizin asal kerja dan terusnya juga tinggi. Nah, kalau di rupiah kan bisa banyak sekali. Tiap tahun kita mengajukan proposal, alhamdulillah masih diberikan amanah pada teman-teman kita yang di sana. Dan sekiranya nanti kalau ada teman-teman itu semuanya ada usulan mungkin daerah mana yang kekurangan, itu bisa menghubungi kita semua dekat. Nanti akan diinformasikan kepada kami untuk mendistribusikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sambil menunggu Ibu moderator, ini saya bacakan sedikit CV-nya ya. Untuk sesi yang pertama nanti akan dipaparkan materinya oleh Ibu Dr. Anda Gajah Nur Imana Kanasi. Beliau dalam di Mampu Arjo pengalaman ibadah haji telah melaksanakan 2 kali ibadah haji dari tahun 2008 dan tahun 2017. Dan kemudian pekerjaan yang terakhir beliau adalah Kasih WHO Angkora Kabupaten Semarang. Dan nanti dalam sesi demi sesi yang pertama adalah pembukaan, kemudian pemaparan materi oleh Ibu Dr. Gajah Nur Imana Kanasi,
Kemudian kita break dulu untuk menunaikan sholat asar di musola Kalimantan. Kemudian dilanjutkan dengan praktek yang ada di lapangan sebelah utara yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Haji Albino supaya berlaporan. Lupa saya kemudian resiko kemudian dan terakhir adalah penutup. Mungkin sekiranya di setiap sesi nanti dari Bapak Ibu ada yang kurang jelas, nanti kita adakan sesi tanya jawab supaya Bapak Ibu lebih paham dan tahu betul mengenai beberapa masalah yang akan dilakukan dalam ibadah manasik haji pada tahun ini. Ini mungkin masih dalam perjalanan ya, ini nanti bisa ini sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu. Semoga nanti sampai di sana sehat, semangat semua ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ini hari ini cukup panas. Ya, dari tadi siang ya jam 10 di lapangan itu pasang-pasang gitu. Olahraga itu lumayan panasnya. Tapi alhamdulillah, syukuri itu. Kita kan kalau mensyukuri nikmat yang ada, nanti Allah akan menambah nikmat senangnya. Dalam surat Ibrahim ayat 7 seperti itu. Jadi harus pandai bersyukur terus, bersyukur dan bersyukur. Kalau bersyukur nanti Allah akan menambah nikmat senangnya. Begitu. Kalau tidak bersyukur, ya Allah akan memberi azabnya. Seperti itu. Kan dalam Al-Quran seperti itu. Bapak Ibu, jadi besok di sana itu pas panas, musim panas terakhir nih, musim panas terakhir. Jadi untuk saat ini panas seperti ini. Kalau di sini seperti itu 8 ya, 7 8 ya, seperti ini. So, di sana itu saya dulu di Madinah itu panasnya 52 derajat. Kalau di Mekah 48. Jadi memang panas di Madinah. Jadi di Madinah itu panasnya lumayan. Karena ya juga. Besok untuk mengantisipasinya Bapak Ibu cukup sebenarnya saya dibahas. Bagi ibu-ibu apa sebabnya atau mukanya dulu disuruh di air, nanti begitu keluar dari hotel baru berjalan beberapa meter itu udah kering. Tinggal di sini saja yang belum kering. Begitu. Jadi langsung kering. Kalau ada hotel itu langsung slide gitu. Berjalan baru berapa meter itu langsung kering. Jadi sebabnya itu disuruh air itu di cuaca itu basah yang dari juga ada terus sampai benar-benar agak meles nanti keluar step gitu langsung kering gitu ya. Jadi untuk bapak-bapak kemarin tahun 2015 itu saya punya rombongan dari Batu. Bapak itu kebetulan sadarnya sebar gitu ya, coba itu nggak mau pakai sandal. Aku mungkin main sama,
yang ada itu tetap disyukuri terus belum panen di sana kan dibayar SMK dibayar ST sebarang apa yang kita ucapkan itu nanti ada apanya jadi rasa macam-macam lah gitu rasa panen rasa itu juga sedang pada akhirnya sudah paham semua yang rasa akunya juga jangan didapat saya kalau di sana adanya ibu dan badan bisa daripada jadi sebagai informasi saja sambil menunggu imana itu nanti DWA itu tidak dibaca itu pun tidak diangkat untuk saya kalau ketemu di kantor itu paling layan tidur di bulan-bulannya mulai ini kan baru belajar Bapak Ibu ini hari ini nanti kita merasakan ya acara panas kemarin tadinya beda hari ini panasnya lumayan ini ujian bagi kita ujian kesabarannya nanti panas seperti ini mau belum atau tidak seperti itu jadi harus disyukuri ya nanti dapat istilah acara panas memang dia di panas-panas itu saya dulu ya jadi suami saya dulu nyuruhnya itu ini aku malam itu malam berlain ini mau malam berlain panas malam itu malam berlain panas banyak dia dari Korea yang panas itu ini mau yang panas panas maksimal seperti itu itu sebenarnya panas jadi jangan sering-sering ingat latihan panas itu di mana di sana masih ada besok di sana di mana-mana tapi kebetulan saya dulu itu ada itu pas hujan badai tahun 2015 kan hujan badai terus tetangga saya meninggal tren yang ada jalan pas tetangga saya itu cocok kain jadi sebelumnya yang itu kami dia sama istri saya di rumah istrinya di rumah aku rasa hubunganku tapi ini tertinggal kita mengaku pun saya mau berangkat masih berlarang gitu ya biarnya seperti itu dia pada ditinggal kita ya mau berangkat selama 1 bulan benar itu ternyata itu saya ada jadi saya pun masih di bis itu sudah muter ya kita sudah muter sudah sampai terminal di Soekarno di selama perjalanan itu semua itu ada tebaran tempat sampah yang besar-besar itu pun bisa geser-geser itu kena angin itu seret itu baru-baru saya cuma balik dan bis itu ini jangan
akhirnya begitu pada keluar dari bus akhirnya langsung sampai di Buton. Akhirnya melewati itu jalan-jalan sawah itu. Langsung banjir alon daerah itu. Jadi apa nanti kita panas hujan kita basah alon dan sebagainya rasa ada dan seperti itu karena itu kalau dulu saya itu pakai harian 2 hari di Mina. Oleh itu kan untuk istirahat nanti ketika akan ke Arafah istirahat dulu di Mina. Di sana memang makannya tidak dari kita bayar sendiri, jadi bayar sendiri. Tapi memang juga ya di sana, memang juga di Mina itu. Jadi dia ada dalam di sini yang tadi sudah tahu karena kirim dan tidak masih kosong jalan-jalan dia sambil melihat lingkungan seperti ini. Nanti kalau sudah saatnya untuk itu bukan begitu. Jadi pilih-pilih gitu karena di sana ibunya beristirahat untuk menghadapi seperti itu. Allah siapa itu untuk besok yang hari ini kira-kira sudah disiapkan waktu itu sudah. Saya itu dulu cuma punya ide sendiri. Ternyata saya ini bawa plastik sepakatan itu ternyata di sana manfaat sekali. Jadi sudah saya siapkan dari tenda sudah dibungkus tadi di depan itu Jakarta kalau saya mati sudah diwadai plastik sepakatan itu. Iya, plastik sepakatan. Jadi awalnya berapa dari tenda seperti itu. Dan teman-teman saya nggak pada bawa ya plastik sepakatan. Jadi kehamilan itu jadi sudah dipersiapkan. Ini plastik sepakatan itu dibawa itu mandi dulu yang disiapkan. Ternyata saya bawa itu kan belum ada. Mereka di sini bukan. Kalau waktu itu Indomie di Mina itu sering jajan karena ya dulu itu udah jalan-jalan baru jajan. Jajannya Indomie waktu itu 20.000. 5 rial itu 20.000 satu. Sekarang rialnya berapa rupiah? Berapa rupiah itu rialnya? Rialnya berapa? 4.000 rupiah. Jadi persiapan plastik seperti itu ya dibagikan nanti. Di sana itu adanya bermanfaat untuk orang lain. Dulu pembuat saya itu ada yang pakai kursi roda 2 berada di kursi roda itu yang maksudnya dibawa dari bis ataupun itu berada di di sana benar-benar kerjasamanya gitu. Ibu selanjutnya Bapak senamnya sudah Bu, Bapak Ibu sudah apa? Kenapa teman Islam Bu? Senam sambil aja. Kalau tahun yang kemarin senamnya itu tidak ada. Senamnya itu senam otak. Senam otak ya. Bapak Ibu adakah permasalahan yang kira-kira perlu disampaikan nanti? Monggo sampaikan saja.
dan suami harus selalu mengingatkan, harus mengingatkan untuk berpakaian bersih. Ya. Kalau memang belum berpakaian sempit, panas sekali. Ya. Kalau enggak sihir. Biasanya ibu-ibu kalau pakai jilbab benar-benar yang syar'i. Syar'i itu menjulur di dadanya. Jadi harus tertutup untuk dada, harus tertutup. Jadi jangan ditutupin, tapi harus dijulurkan. Perintahnya diambil kan seperti itu. Ambil asalkan julurkan jilbabmu di dalam dada. Itu menutupi untuk jangan sekali-kali membuka aurat di sananya. Artinya tes itu biar langsung itu langsung sudah masuk sana. Itu sampai sana juga belum juga. Kemudian dari sebagiannya itu pakai juga belum di sini. Ini jangan dari agak dulu ini. Karena sendiri dia. Untuk materi nanti itu lebih dikasih Indonesia itu kalau nanti di sana nanti saya itu dulu sering sekali di luar sampai India, terus Green dari kami itu isi kantor banget di kami lima dulu langsung menuju dengar dari kami dari dulu ini saya baca kali untuk India. Salatnya itu yang wanita itu biasa aja, jadi pakai gamis tapi nggak pakai kaos kaki langsung salat. Mau ikut gimana?
itu orang. Kalau misalnya itu yang nanti di bawah itu sudah bisa. Jadi di masjid Iqbal itu berpisah-pisahan seperti itu, seperti di Bapak Ibu tidak bisa ngejar nanti sampai di Hajar Aswad, tidak harus gitu. Di Madinah pun tidak harus 40 kali itu sudah tidak harus. Harus berarti tidak bisa ngejar itu ya. Ada ini. Di sini ada kemungkinan jalan yang wajib itu tidak bisa memaksakan diri. Tapi kalau pas di Masjidil Haram jangan santai-santai sering sholat di hotel. Maksimalkanlah sholatnya jadi sholat di Masjidil Haram. Jangan senang besok ini harus tapi harus sering di Masjidil Haram, di sering hari. Saya itu pertama ini dulu bahasa malam. Dulu saya menggunakan materi jangan ya. Materi yang ini kira-kira itu misalnya diajarkan seperti yang kemarin. Yang kemarin itu agak gerakan. Begini, satu seperti salah. Kalau tadi sampai di mana? Ibu nanti ketika di sana berdoa, dia sudah malah bisa. Ya itu yang kedua. Saya dulu dari situ nanti suami dan kalian itu suami. Jadi semua orang yang itu tidak cantik. Kalau tadi orang dari motor itu disiapkan dari cuci dia terus di tapi saya itu yang pakai itu suami itu sudah disiapkan yang ada dibaca apa saja sudah siap. Kalian harus mengingatkan semua urutan yang di ibu kecil nanti di sana kalau belum hafal tinggal berdoa. Nah yang macam itu beda tuh yang dengan gula berbeda yang itu banyak seperti itu. Tapi bagi yang masih muda ya jangan sampai kalah dengan ibu yang sepuh. Kalau yang sepuh benar-benar ikut bacaan itu ikut. Yang muda harus
yang naik tetangga saya itu keren yang keren. Kerennya ada orang, ada hijau, ada coklat, terus ada yang dan yang putih itu yang mepet tangga saya. Itu dulu pas waktu kejadian itu terus ada informasi bahwasanya yang kena musibah gambar seleksi dari artinya itu 3,8 M ya. Tapi sampai sekarang itu belum cair itu. Berarti memang jen, jatuhnya jen dan situ yang awal gitu. Jadi itu setiap katanya istrinya ngomongnya bagus. Ini gimana cair belum bebas. Jadi ketika jamaah haji sudah selesai, sudah pada kumpul, langsung berbagai tamu itu berdatangan di rumahnya almarhum Sri Waktu. Ternyata sampai sekarang belum padahal dulu ketika diundang dan tidak jadi pada sholat itu ketika balik ke hotel kan jangan sholat di lorong di langsung penuh gitu ya sampai sinari keadaannya ada kita atau yang menikah dan keluarga dan 8 M gitu tapi ternyata sampai sekarang belum. Tapi itu jadi jangan terlalu berharap ya. Sudah dijanjikan itu Allah yang mengatur soalnya termasuk rezeki itu juga Allah. Rezeki itu tidak ada rezeki yang berupa apa, rezeki yang tidak apa itu hanya dari Allah.
langsung tunai. Jadi benar-benar di sana ibadah dan ibadah karena sudah panggilan Allah. Bapak Ibu, dari sampai mana ya bagaimana ya? Bapak Ibu ini cerita lagi. Saya itu dulu pas panggilan itu benar-benar baru dapat ujiannya gede banget. Ujiannya gede banget. Jadi pada yang nangis sudah menang. Saya itu di kantor kan ada teman dari mana mengalami modal. Ini buat berujar ke teman-teman. Jadi saya ambil saya langsung ambil beli Avanza 2. Saya tangan dulu saya itu tadi hasilnya itu baru langsung hasil itu ini nggak tahunya setelah pertama lancar, kedua lancar, ketiga itu mulai nggak lancar, keempat lebih nggak lancar lagi, lima sudah nggak tampak empatnya lagi nih. Jadi bulan yang keempat itu sudah nggak tampak lancar saya jadi itu 6 bulan itu ternyata yang menjadi jaringan itu apa ya di situ jaringannya kita itu ya keinginan kayak gitu kok masih dilaksanakan sampai dan nantinya dikembangkan jadi saya jadi benar-benar memelihara alat seperti itu. Jadi di akhirnya ini asam. Ternyata itu di situ jaringan itu dipelihara. Saya malah itu tahun 2013. Jadi saya setiap bulan itu langsung dibantu ada barangnya yang saya disuruh dijual sekitarnya itu terakhir yang beli itu 40 juta dan macam habis saya beli beberapa istilahnya dulu masih 1,9 itu jadi 1 juta itu 1,8 gitu. Jadi saya beli sama baju. Jadi ketika saya berangkat ke Korea itu posisi bahwa saya 560 juta. Tapi
Suaranya bergema. Selamat datang Bapak Ibu.